Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asih Ngawi. Di video kali ini saya mau berbagi informasi penting kepada calon pahlawan devisa khususnya, karena di sini masih banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya kerja di Singapura itu berapa bulan sih dipotong gajinya dan masih sisa berapa dolar. Nah, oke. So, buat teman-teman yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah, teman-teman, di sini saya akan kupas tuntas ya tentang berapa potongan gaji kalau kerja di Singapura di tahun 2021 ini, dan masih terima gaji berapa dolar. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, sebenarnya ya kemarin itu ada peraturan baru di tahun 2021 yang katanya kalau proses ke Singapura itu tanpa ada potongan gaji. Nah, ternyata majikan di Singapura ini masih merasa keberatan untuk menanggung biaya kita sebesar 3.000 dolar atau uang Indonesia itu 30 juta. Nah, seperti itu. Jadi buat kalian yang mau kerja ke Singapura itu masih tetap dikenakan potongan gaji. Nah, seperti itu. Untuk yang masih non, itu potongan gaji itu semuanya ada 6 sampai 8 bulan. Oke. Tapi beda PT, beda agensi, itu beda pula potongan dan beda juga terima sisa gaji kalian ya. Seperti itu. Nah, ada juga yang menerima sisa gaji itu setiap bulannya 100 dolar. Kalau menurut tahun 2021 ini ya teman-teman, sisa potongan gaji itu nggak ada yang di bawah 100 dolar, semuanya di atas 100 dolar ya. Dan sisa potongan itu berjalan antara 6 sampai 8 bulan. Oke. Tetapi kalian harus ingat ya, beda PT, beda agensi, beda pula potongan dan beda pula gaji yang kalian terima. Jadi seumpama teman kalian yang baru nih mendapatkan gaji 650, ini seumpama ya. Terus kenapa gaji saya kok 600? Ya kalian nggak boleh iri, karena beda PT, beda agensi, beda pula mereka itu ngasih gaji sama kita, seperti itu ya. Aturannya itu beda-beda, beda agensi aturannya nggak sama. Oke teman-teman, jadi kalian nggak usah ngiri, karena ibaratkan itu rezeki kita memang segitu, seperti itu. Yang penting apa? Yang penting kita itu di Singapura itu mendapatkan majikan yang baik ya, mendapatkan majikan yang sabar kayak gitu. Terus kita itu di rumah majikan merasa nyaman, kita seneng dengan job yang kita terima, seperti itu. Itu kalau menurut saya itu sudah bagus, sudah jos banget ya. Oke teman-teman, karena yang namanya kerja ke luar negeri ini teman-teman, yang namanya kerja ke luar negeri ini, kita itu di sini itu sendirian, kita itu nggak punya siapa-siapa ya, apalagi yang masih noni ya. Kita dari Indonesia ke Singapura, kita ke luar negeri ini hanya punya keluarga Singapura, maksudnya keluarga majikan yang di Singapura. Nah, di sana kalian harus bisa beradaptasi dengan keluarga majikan ya. Kalian harus bisa menyesuaikan diri di tempat majikan kalian yang baru ini. Nah, kalau menurut saya, saran dari saya ya teman-teman, kerja di luar negeri itu kalau bisa jangan sampai pindah-pindah majikan. Kalau kalian pindah-pindah majikan, nanti yang ada malah tambah lagi potongan, seperti itu. Kalau sudah tambah potongan, nanti sampai kapan kalian akan finish kontrak. Nah, padahal kontrak di Singapura ini ada 2 tahun ya, panjangnya 2 tahun. Nah, seperti itu. Kalau
kalian dalam waktu belum ada 2 tahun sudah pindah-pindah, nanti rekod kalian juga nggak bagus. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau bisa harus diselesaikan satu majikan itu 2 tahun, oke? Agar rekod kalian bagus. Seumpama kalian mau kerja lagi ke tempat lain, jadi dengan mudahnya majikan itu mengambil kalian, seperti itu. Nah teman-teman, untuk kalian yang mau berangkat ke Singapura ini ya, kalau bisa harus bawa HP ya, karena HP itu adalah alat komunikasi yang penting buat keluarga yang ada di Indonesia. Sudah pasti nanti keluarga yang ada di Indonesia itu mengharapkan sekali informasi dari kalian, mengharapkan kabar dari kalian ya. Apalagi kalian nanti sesampainya di Singapura itu potongan gaji itu lama banget. Pasti keluarga yang di Indonesia itu mengharapkan kiriman ya, walaupun sedikit itu pasti mengharapkan kiriman dari kalian. Karena saya dulu juga seperti itu. Walaupun sedikit saya selalu ngirim ke keluarga yang ada di Indonesia, seperti itu teman-teman. Nah tentang sisa potongan gaji nanti kalian harus diminta ya, jangan disimpan di majikan, karena majikan itu kadang juga lupa. Oke teman-teman, karena yang namanya uang itu penting ya. Kalau kita punya uang itu rasanya ayem, rasanya hati kita itu seneng banget, jadi ada semangat kerja, seperti itu. Tapi kalau kita udah kerja, udah capek, terus kita nggak punya duit, kita nggak punya pegangan uang, jadi kalau mau kerja itu bayangin potongan kerja saja, potongannya saja 8 bulan. Nah seperti itu, jadi nggak ada semangat kerja. Jadi buat kalian nanti yang sudah terima sisa gaji potongan, sebaiknya uangnya diminta saja ya. Ya kalau kalian nanti mau ke pasar atau kemana mau beli apa, kalian sudah punya uang sendiri. Mau beli apapun pakai uang sendiri itu lebih, kalau menurut saya itu lebih freedom teman-teman, lebih bebas seperti itu ya. Kalau kalian ingin beli jajan atau beli baju di Singapura atau beli apalah kayak gitu, kalau yang namanya hasil kerja sendiri itu namanya kita puas ya, seperti itu teman-teman. Dan masih banyak lagi yang bertanya kepada saya, Kak sebenarnya majikan di Singapura itu apa galak-galak? Nah sebenarnya kalau kalian berpikiran yang positif itu, kerja dimanapun itu sama saja ya, tergantung sama nasib masing-masing. Kalau kalian kerja nasibnya bagus, nasibnya baik ya, insya Allah semuanya berjalan lancar ya. Insya Allah kalian mendapatkan majikan yang baik, yang sabar, pokoknya yang baik-baik. Nah kalau seperti itu teman-teman, menurut saya ya perbanyak berdoa saja ya. Kalau apapun itu kita mintanya yang baik-baik ya, kita jangan lupa sama yang di atas, seperti itu. Benar apa enggak ya? Orang kita namanya orang Islam ya, kalau bisa jangan meninggalkan sholat, seperti itu. Itu menurut saya, menurut pemikiran saya, karena nggak ada lagi yang bisa menolong kita selain Allah, kayak gitu, iya enggak? Nah seperti itu, kalian harus percaya adanya kebesaran ya, adanya semua kebesaran Allah itu pasti, seperti itu. Jadi kalian harus perbanyak berdoa ya teman-teman, karena yang namanya berdoa itu penting ya. Walaupun kita seumpamanya kita di luar negeri nggak boleh sholat ya, tapi kita tetap harus ingat sama yang di atas ya. Walaupun mengucap, berkata itu juga ibaratkan kita sudah berdoa, seperti itu. Kalau bisa nih teman-teman, jangan lupa tiap hari itu selalu ikhtiar ya. Itu penting banget, karena walaupun kita nggak bisa sholat, nggak bisa sembahyang di tempat majikan, seumpama majikan nggak mengizinkan kita itu ibaratkan berdoa dalam hati itu saja sudah menjadikan jalan agar kita dipermudahkan segala urusan kita, seperti itu. Oke teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman saya semuanya yang masih ada di Indonesia,
yang masih proses, yang ada di PT ataupun yang masih nunggu di rumah, semoga video ini bermanfaat ya, karena yang namanya kerja ke luar negeri itu gak mudah, jadi jangan dianggap sepele ya, harus tetap semangat ya buat teman-teman saya semuanya, selalu berpikiran yang optimis ya. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kalian, semoga lancar sesampainya di Singapura, mendapatkan majikan yang baik, finish kontrak dalam waktu 2 tahun, pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, so saya akhiri vlog video saya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.